Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Perkenalkan, nama saya Nira Maulida Puspaningrum dengan NIM 137251016. Saya mahasiswa PGSD Universitas Ngudi Waluyo. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 3 dengan materi di bab 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional negara kita bersama-sama, yaitu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa, kalian hebat sekali. Nah, untuk menambah semangat kita, sebelum memulai pembelajaran, Bu Nira akan memberikan tepuk semangat terlebih dahulu. Tapi tepuk semangat ini berbeda seperti biasanya. Tepuk semangatnya seperti ini, perhatikan dulu ya. Tepuk semangat, semangat, belajar, pintar. Oke, coba kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, belajar, pintar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 bab 6 dengan tema tersesat. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Nira akan memberitahu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian mampu menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, memahami permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, berbicara dengan suara yang jelas. Dan yang keempat, dapat menuliskan pendapat dengan baik. Pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di bab 6 ini, kita akan belajar tentang kalimat larangan dan kalimat anjuran. Apa sih kalimat larangan dan kalimat anjuran itu? Nah, kalimat larangan adalah kalimat untuk mencegah orang melakukan sesuatu. Kata yang digunakan: dilarang, jangan, hindari, hentikan. Kemudian kalimat anjuran adalah kalimat yang berisi saran atau ajakan agar orang melakukan sesuatu. Kata yang biasa digunakan ada ayo, lakukan, hendaklah, sebaiknya. Beberapa contoh kalimat larangan yaitu: hindari berbicara keras di perpustakaan, jangan berlarian di dalam perpustakaan, dilarang membawa makanan dan minuman ke perpustakaan, tidak boleh tidur di perpustakaan. Ini adalah beberapa contoh kalimat larangan. Sedangkan beberapa contoh kalimat anjuran adalah: sebaiknya jagalah barang-barangmu supaya tidak hilang, hendaklah berhati-hati supaya tidak tersesat, ayo buang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak sih mendengarkan pengumuman yang ada di tempat umum? Misal ada di bandara atau ada di stasiun? Bu Nira akan memberikan salah satu contoh pengumuman yang ada di stasiun. Kalian perhatikan ya. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Penumpang yang kami hormati, di jalur 3 dari arah timur akan melintas kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Harap berhati-hati dan tidak melintas di jalur 3. Nah, coba di dalam pengumuman itu kira-kira ada kalimat larangan atau tidak? Betul, ada di mana? Ya,
kalimat larangan ada di akhir, yaitu yang mana tadi? Tidak melintas di jalur 3. Itu adalah kalimat larangan agar kita tidak melintasi jalur 3 karena akan ada kereta yang lewat. Tuh. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang kalimat larangan dan kalimat anjuran. Dengan memahami kedua jenis kalimat ini, kita dapat mengetahui mana yang tidak boleh kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mematuhi kalimat larangan agar tetap aman dan mengikuti kalimat anjuran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum Bu Nira mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, kita akan bermain kuis ya. Silahkan kalian menjawab kuis-kuis yang akan Bu Nira berikan. Oke, kuis yang pertama adalah kalimat yang termasuk anjuran adalah kalimat yang mana? Coba kalian lihat di layar, ada 4 kalimat. Yang termasuk kalimat anjuran adalah kalimat yang mana? Yang A, B, C, atau D? Ya, betul sekali. Kalimat yang termasuk anjuran adalah kalimat yang C, yaitu sebaiknya kamu rajin membaca. Pintar. Kemudian, coba yang kedua. Ada 4 kalimat lagi, seperti tadi. Kalimat yang termasuk kalimat larangan itu yang mana? Yang A, B, C, atau D? Betul sekali, kalimat yang termasuk kalimat larangan adalah kalimat yang C, yaitu jangan berlari di kelas. Kemudian, sebutkan kata yang biasa digunakan dalam kalimat larangan. Coba apa saja tadi yang biasa disebutkan dalam kalimat larangan? Betul, jangan, dilarang, hindari, dan hentikan. Kemudian, kalau kata yang biasa digunakan dalam kalimat anjuran itu apa saja tadi? Betul, ada ayo, lakukan, hendaklah, sebaiknya. Pintar. Coba Bu Nira akan berikan soal yang terakhir. Siapa yang bisa jawab? Kalimat larangan digunakan untuk apa? Kalimat larangan digunakan untuk apa? Betul sekali, kalimat larangan digunakan untuk melarang sesuatu, melarang agar kita tidak melakukan sesuatu. Itu yang dinamakan kalimat larangan. Itu tadi materi pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Sebelum Bu Nira akhiri, kita tepuk semangat sekali lagi, oke? Tepuk semangat, semangat, belajar, pintar. Oke, sekian dari Bu Nira. Mohon maaf apabila Bu Nira ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.